Awalnya aku tuh setiap minggu ke gereja, masih suka saat teduh waktu itu. Doa pun udah nggak pernah. Benar-benar mengasingkan Tuhan dan selalu menyalahkan kayak hidupku kok gini banget ya. Benci aja Ya. gitu loh. Aku nggak mau baca Alkitab, malas gitu. Soalnya lu mau ngomong apa, mau gimana pun gue nggak peduli sama sekali. Tiap pulang rumah pasti pas lihat foto mama pasti nangis. Tapi nggak mau berdoa. Aku masih punya papa tapi masih berasa kayak anak yatim piatu gitu loh. Ya. Karena memang aku nggak sama sekali nggak merasakan kasih sayang dari orang papa gitu loh. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Fabio, gue ngerasa ketika gue adalah seorang bapak, gue seorang orang tua gitu ya. Kalau misalnya, aduh amit-amit gitu ya, tapi kalau misalnya gue ada di posisi nyokap lo, dan gue denger anak gue bilang, kalau bisa gue akan minta Tuhan supaya sakitnya yang gue punya pindah ke anak gue mau deh. Kalau anak gue ngomong seperti itu, gue bakal minta sama Tuhan, bikin gue mati secepat mungkin. Gue gak akan pernah mau penyakit gue pindah ke siapapun juga, apalagi ke orang yang gue sayang. Ya, ngerti ya. Ngerti ya? Tapi mungkin di posisi saat itu. Tapi of course, gue ngerasa ya mungkin, gue sendiri juga gak tahu ya, nyokap lu seperti apa. Tapi kalau misalnya gue sebagai seorang ayah, anak gue bilang, gue akan doa sama Tuhan supaya sakit lu pindah ke gue. Gue akan secepat mungkin, Tuhan please take me as soon as possible. Supaya gue gak menderita lagi, anak gue gak harus menderita, biar gue bisa benar-benar berada di sampingnya Tuhan Yesus. Ya. Untuk tidak pernah ngerasain sakit ini lagi. Toh, gue tahu ada sebuah harapan ketika di surga nanti, di mana nanti gue akan ketemu sama anak gue kok. Tapi, balik lagi ke lo, setelah nyokap lu meninggal, lu bilang lu sempet jauh hidupnya sama Tuhan. Boleh ceritain gak hidup lu sendiri sama adik lu setelah itu gimana? Ya kita tinggal berdua. Apalagi adikku pas mamaku meninggal, dia udah lulus SMA kan. Ya aku pikir udah saatnya kita harus jauh lebih dewasa sih daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin masih ada mama kan, masih ada yang bantuin kita. Jadi aku minta ke adik aku bilang aku nggak mungkin biayain kamu kuliah gitu loh. Jadi ya mungkin kamu akan bernasib sama dengan aku kemarin. Kamu nggak bakal ngerasain kuliah, kamu harus kerja, kamu harus buang malu dari teman-teman kamu, harus buang gengsi kamu, kerja aja, aku bilang. Akhirnya Dia kerja. Adik aku kerja di perhotelan. Dan lu tetap kerja di bank. Aku masih kerja di bank. Nah, itu. deskripsinya atau definisi dari hidup jauh dari Tuhan tuh seperti apa? Jadi yang awalnya aku tuh setiap minggu ke gereja, Akhirnya gak pernah ke gereja. masih suka saat teduh waktu itu. Doa pun udah nggak pernah. Benar-benar mengasingkan Tuhan dan selalu menyalahkan kayak hidupku kok gini banget ya. Gitu loh. Wow. Tapi kalau untuk sampai kayak jauh tuh sampai ke hal-hal negatif itu enggak, cuma kayak benci aja gitu loh. Aku nggak mau baca Alkitab, malas gitu. Ngambek lah. Iya, kayak papa, Tuhan kan kayak papa aku yang kayak, lu gak kasih uang jajan ke gue gak bakalan mau nurutin lu pokoknya, iya kan? Gue main ke rumah lo ya gak mau gitu. Gak mau, jadi iya. kayak sengambek gitu gitu. Jadi ada di posisi kayak gitu. Kayak ya Tuhan aku udah gak mau lagi deh, sampai menyebutkan nama Tuhan aja udah gak mau waktu itu. Wow. Jadi tanpa Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan waktu itu. Dan tiap hari mengeluh. Kayak kerja suka marah-marah, terus kayak ingat orang tua terus. Kayak ingat terus kayak, aduh coba kalau masih ada mama ya gini. Dan mungkin di situ kita main victim mentality kali. Jadi kayak sama orang-orang kayak, no, gue berhak ngerasa sedih seperti ini, gue berhak marah sama lo karena lu gak mama kasih, gue exactly. Lu gak nyembuhin mama gue gitu. Iya. Oh iya, maksudnya ke Tuhan gitu ya. Kayak Enggak, Tuhan, tapi maksudnya kalau misalnya kita ke Tuhan aja bisa seperti itu, apalagi ke orang-orang sekitar kita. iya. Gitu gue jadi kayak cuek ke siapa aja. Ya yang biasanya ke teman itu bisa seperhatian atau apa kayak bisa se-care itu sama teman. Aku orangnya jadi kayak berubah. Wow. Jadi kayak
Soalnya lu mau ngomong apa, mau gimana pun gue nggak peduli sama sekali. Sampai berapa tahun tuh? Sampai 2019. 3 tahun ya? What happened? Karena ya kayak gini, eh ya itu karena tiap hari mengeluh, tiap hari nggak punya nggak punya tempat untuk bisa curhat. Biasa kalau misalnya apa-apa kan ceritanya ke mama. Ketika dia udah nggak ada, aku merasa kayak, ih, hampa aja waktu itu. Ya. Pulang ke rumah pasti nangis. Ya. Itu bertahun-tahun loh, Kak. Wah, gila. Bertahun-tahun. Tiap pulang rumah pasti pas lihat foto mama pasti nangis. Nangis, tapi nggak mau berdoa. Nangis sampai ketiduran. Gitu loh. Wah, gila. Lagi kerja nangis. Karena saking ada rasa bersalah kayak aku di saat itu nggak bisa beliin mama obat yang layak mungkin ya gitu Tuhan. Pikirannya kacau deh dan selalu menyalahkan Tuhan. Ya. Dan akhirnya tahun 2018 karena saking aku pengen ngilangin jejak dari mama, akhirnya aku pindah merantau ke Surabaya. Wow. 2018. Oke. Merantau ke Surabaya, aku cari kerjaan dulu sebelum pindah. By the way, aku cari kerjaan, dapat kerjaan di kantoran. Udah fix. Bukan penyanyi juga deh, jadi tetap masih kantoran ya? Iya, masih kantoran. Pindah ke Surabaya, karena aku cari kerjaan yang pasti-pasti dulu. Iyalah. Di Surabaya. Ya. Udah dapat kerjaan di Surabaya, kayak aku pindah, aku resign dari perbankan, pindah ke Surabaya. Udah mulai kayak, ketemu sama suasana baru. Ya mungkin aku nggak akan selalu ingat mama, tapi adik aku bilang, kamu di Manado ya, kamu kerja di sini fokus kerja, kamu ngekos dan ada saudara juga sih yang sama dia gitu. Jadi aku merasa kayak, kamu aman lah. Ya. Sama kamu laki-laki, kamu bilang, kamu nggak bakalan aneh-aneh pasti. Kalau misalnya aneh-aneh, aku nggak bakalan kayak adik perempuan. Kalau adik perempuan aku nggak berani tinggalin. Kalau adik laki-laki aku bilang, yaudah kamu kerja aja gitu loh. Coba belajar mandiri. Nah, udah. Aku pindah Surabaya 2018 kerja setahun 6 bulan. Terus tiba-tiba ada problem lah di kantor itu yang mengharuskan aku resign. Oke. Akhirnya aku emang ada lu sendiri terkait dengan problem tersebut atau? Ya. Oke. Ada soal mutasi sebenarnya. Oke. Mutasi yang mengharuskan aku pindah jauh banget dari Surabaya. Oh, right. Gitu. Jadi kayak, kayaknya nggak mungkin deh. Ya. Aku pindah situ. Akhirnya aku resign kerja 6 bulan di Surabaya. Aku ngelamar di salah satu band di Surabaya. Namanya Smiling Face. Smiling Face. Iya, Smiling Face. Dan aku pernah ketemu Kak Daniel juga lagi nge-MC. No way. Iya. Pas lagi nge-MC aku jadi penyanyinya di situ. Aku penyanyi di pinggir. Gitu. MC acara apa ingat gak sih? Wedding. Oh gitu. Lu jadi nyanyi untuk wedding singernya lah gitu ya. Wow, oke. Terus udah dapat kerjaan dan nyanyi sampai pandemi 19 20 itu kena pandemi. Ya. Dan entertainment mati total. Wedding juga gak ada. Wedding udah gak ada kerjaan. Gue juga gak nge-MC. Wow, waktu itu kayak, wow. Tuhan kok kayak gini ya. Baru dapat kerjaan. Tapi di saat itu belum tobat masih kayak, gak mau ke gereja. Tapi udah dapat kerjaan yang aku rasa kayak, tiap minggu aku bisa dapat uang lebih nih buat ini. Setidaknya aku masih bisa bertahan dan gajiku lebih dari gaji kantoran kemarin aku bilang. Ya. Nah dari situ udah senang dapat kerjaan, udah kayak lebih better, gaji penghasilan bisa 10 sampai 15 juta per bulan gitu. Oh wow. Dari wedding singer tuh? Iya, karena aku bukan cuma wedding singer, reguleran juga kayak di restoran. Kayak ada teman-teman yang meskipun gaji cuma sehari 200-300 ribu, kalau tiap hari kan pasti gede juga gitu loh. Wow. Ya aku bilang, tidaknya aku bisa bertahan hidup sih, aku bilang gitu. Pas pandemi, kayak, hilang semua. Hilang semua, bayar kos susah. Baru di situ aku balik lagi kayak ngerasain titik terendah aku. Pas ngerantau sendiri, mau minta bantuan keluarga juga gak mungkin.
ke teman-teman di Surabaya juga nggak mungkin karena sama-sama lagi ngerasain susah kan pas Betul. pandemi. Terus untung bos aku masih baik, bos yang di band aku tuh masih baik, masih suka kirim sembako. Wow. Iya, di kosan aku. Dan apa namanya, di saat pandemi kemarin nggak ada kerjaan, pernah tuh ngerasain kayak makan Indomie, Iya. mie instan. Heeh. Mie instan itu dibagi 2 untuk satu Siang. siang, satu untuk malam, setengahnya untuk malam. Sesulit itu Kak dulu. Ngerasain mie instan dibagi 2, bumbunya dicampur, terus kayak ini untuk siang, ini untuk malam ya, Gila, ini gitu. real banget sih. Gue gak tahu apakah lu pernah ngelakuin ini atau enggak. Iya, Tapi ini this tapi is so itu real. Wow. titik terendah aku waktu aku masih ngerantau. Pas pandemi. Iya, di saat itu kayak masih bebal juga kayak, ah ngapain berdoa gitu. Jauh banget masih kayak, tapi tuh merasa kayak udah hidup tuh udah berat banget tapi nggak mau Masih ngambek. Ya. iya, mengeluhnya nggak tahu mau ngeluh ke siapa gitu. Karena kayak Hmm. bego banget sih jadi Fabio gitu. Tolol banget jadi Fabio ya. Itu kenapa sih harus ngerantau kayak gini? Akhirnya kena pandemi, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan lagi gitu. Lagi, ya. Ya udah dari situ eh tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, di saat lagi susah-susahnya itu pandemi, udah mulai kayak apa namanya, ih aku udah punya orang tua ya, mau ngeluh ke siapa ya? Hmm. Dan udah merasa kesepian, nggak punya teman, di situ nggak bisa ketemu juga sama teman. Tiba-tiba kayak ada yang bisikin kayak, "Masa kamu nggak perlu Tuhan sih, Pap?" Gitu loh. Ya, "Masa nggak mau balik ke Tuhan?" Gitu loh. Maksudnya ada temen yang bisikin atau Enggak, kayak ada yang ada bisikan ada hati iya aja bisikan gitu? hati aja kayak, "Masa sih lu bakalan hidupnya gini terus?" Di saat itu lagi di kos duduk-duduk diam, nangis. Terus kok iya ya, kok Tuhan, aku jauh banget ya gitu. Apakah aku terlalu menyalahkan Tuhan ya? Waktu itu masih bertanya-tanya. Akhirnya, eee, di saat itu karena udah tersentuh, aku mulai cari CG, Connect group. Connect Group Jadi itu di kayak apa mhm, perkumpulan orang-orang Kristen gitu ya iya, yang biasanya tiap minggu ketemuan untuk ketemu, ngebahas sharing, sharing tentang iya, kehidupan dan lain-lain. kehidupan, Oke, jadi lu cari itu di heeh, Surabaya tuh Mas di itu? Surabaya. Aku cari kebetulan teman aku punya CG juga kan, dia Hmm. bilang, "Ayo Fap, kita ikut CG kalau lu mau," gitu loh. Aku bilang, "Ya udah ayo." Maksudnya cuma iseng-iseng doang, iseng-iseng ke CG kayak, ah ngelihat ada komunitas apa sih gitu loh. Tapi saat itu masih kayak jauh-jauhan karena masih pandemi kan. Ya, Tapi ya. tetap kita beribadah gitu loh. Terus pas lagi apa namanya, lagi kumpul, teman-teman cerita semua satu-satu segala macam. Terus ya aku sharing juga soal problem aku di mana, aku bilang aku udah gak punya orang tua dan aku kayak aku masih punya papa tapi masih berasa berasa kayak anak yatim piatu gitu loh. Ya. Karena memang aku nggak sama sekali nggak merasakan kasih sayang dari seorang papa gitu loh, dan mamaku udah meninggal. Jadi aku mengstatuskan diri aku sebagai anak yatim piatu, dia bilang Hmm. gitu. Dan problem aku segala macam yang aku hadapi selama aku hidup Ya. tinggal di Surabaya, apalagi pas kena pandemi segala macam. Ya. Ya udah sharing, terus tiba-tiba pendeta suruh doa. Hmm. Salah satu kunjungan dari pendeta ke Hmm. CG, dia doa. Bilang, "Kalian berdoa ya gini segala macam," gitu, satu dalam doa, terus dia tumpah tangan Hmm. ke aku, Tepuk tangan tuh maksudnya tangannya ditaruh di atas di atas kepalanya kepala Fabio. aku. Oke. Dia tumpah tangan, terus habis itu, kok aku kaget kan, lagi doa nangis, kayak baru mau bilang, "Tuhan minta ampun ya atas kesalahan aku selama ini, aku tahu misalnya, aku ini sudah sangat-sangat jauh," aku bilang, "sampai aku menyalahkan Tuhan, aku udah nggak pernah ibadah lagi, dan hari ini," aku bilang, eee, "aku berjanji aku bakalan Eee, mau terus sama Tuhan," aku bilang, "Aku berjanji hari ini, mulai hari ini aku bakalan balik lagi sama Tuhan, Di nggak dalam bakalan." hati nih Iya, dalam hati lagi berdoa tuh tiba-tiba pendetanya pendetanya. Hmm. tumpah tangan terus aku langsung kaget kan, Hmm. buka mata dikit terus pendeta bilang, "Fabio," dia bilang, "kok pendeta tahu nama aku sih?" Iya, pendeta tumpah tangan tuh kayak, "Fabio, jangan khawatir sama hidup kamu karena, aku tahu, eee, apa yang kamu hadapi saat-saat ini
jauh daripada sebelum ini, itu sangat berat dan kamu harus yakin bahwa Tuhan akan menjadi orang tua kamu. Padahal aku waktu sharing itu pendetanya belum datang. Aku memperkenalkan diri, pendetanya belum datang. Jadi kok bisa tahu sih nama aku? Kok dia bisa tahu apa yang aku rasain gitu loh. Gitu, tenang di saat itu, karena pas dia tumpah tangan, pendetanya tumpah tangan, hati tuh langsung kayak tenang banget, kayak beban semua lepas. Aku nangis segila-gilanya waktu itu. Karena kayak, ini apa ya gitu loh. Karena sebelumnya belum pernah ngerasain hal yang seperti itu. Jadi rasanya tenang, beban semua kayak keangkat, kayak punggung tuh berat banget. Tiba-tiba lepas, selesai ibadah, terus kayak pulang rumah kayak, apa tadi ya? Kok aku bisa setenang ini sih? Gitu loh. Bisa itu kayak ini. Damai yang dunia ini tidak akan pernah bisa berikan. Iya. Hanya damai dari Yesus yang bisa betul banget. Memberikan itu. Beberapa minggu kemudian akhirnya aku cari gereja yang waktu itu CG aku itu udah ada kayak pelayanan yang untuk jadi singernya. Jadi aku cari gereja lagi untuk kayak, Tuhan, aku mau, kalau misalnya aku nggak bisa beri uang ke Tuhan, maksudnya aku nggak bisa kasih persembahan dengan materi, aku mau mempersembahkan talenta aku untuk Tuhan, aku bilang gitu. Jadi aku cari gereja, kebetulan teman singer aku cewek juga, dia pelayanan di gereja. Jadi bilang, pelayanan di tempat aku aja, kita lagi butuh ini singer cowok. Datanglah aku ke gereja, terus ketemu sama pastornya, udah langsung kayak, ayo Pak, kita gereja kecil, tapi kita gereja kecil nggak apa-apa. Bilang nggak apa-apa, yang penting aku bisa pelayanan, pastor. Akhirnya tiap minggu pelayanan di situ, pelayanan segala macam. Terus udah setiap minggu, udah berbulan-bulan aku pelayanan di situ. Tiap hari, tiap minggu pas pelayanan nangis, kayak berasa bersalah banget sama Tuhan karena sejauh itu loh aku ternyata sama dia. Dan tiba-tiba ada di satu momen, ada pendeta juga, bukan yang pendeta yang kemarin, tapi ada pendeta baru juga. Pendetanya lagi khotbah, lagi khotbah, terus aku di belakang kan, udah kayak mau mau doa, di belakang abis nyanyi, doa, terus pendeta ngomong gini, aku melihat ada salah satu putra di sini yang cita-citanya dalam waktu dekat ini bakalan kayak diinin sama Tuhan, bakalan dikabulkan sama Tuhan. Tapi itu kayak ngomongin depan aku. Di situ kayak, padahal kamu di belakang. Aku di belakang, pendetanya di depan situ. Aku di belakang sini di altar. Kita lagi di altar. Oh iya. Karena aku singer ya. Iya. Lagi di belakang. Di belakang pendetanya. Di belakang pendetanya. Pendeta di situ, aku di sini. Kayak, kok pendetanya ngomong ke aku ya? Iya. Ya, terus kayak ada suara-suara kayak, ya itu buat kamu kok, tenang aja. Kamu gak bakalan, kayak bisiknya itu kayak, kamu gak bakalan pernah sendiri, kamu tenang aja, masa depan kamu udah dijamin sama Tuhan. Di saat itu aku nangis kayak, Tuhan, ini benar ya? Mulai dari saat itu Kak Daniel, padahal uang tiap minggu untuk bertahan itu cuma 100.000 untuk bertahan 1 minggu. Gila. Tapi aku ngerasa kayak, besok aku bakalan fine-fine aja kok, aku bakalan tetap makan gitu loh. Ya. Aku bakalan tetap diberkati kok sama Tuhan. Sama sekali gak ada kekhawatiran apapun di hidup aku. Malah aku pernah dengar salah satu podcast, mungkin udah lama tapi aku lupa siapa. Pas lagi di kos aku dengar podcastnya kayak, coba kamu doain tiap hari, siapapun yang kamu temuin, kamu doain dia. Wow. Di jalan, entah 10 atau sampai 20 orang yang kamu temuin di jalan, gak harus kayak kamu tumpang tangan harus bilang agamanya apa. Kamu lihat aja siapa dia. Jadi sampai saat ini aku lakuin adalah ketika aku lihat tukang jualan siomay, orang-orang di pasar, yang pas aku lihat kayak, Tuhan berkati usahanya dia, semoga dilancarkan, semoga usahanya dia berjalan dengan lancar, bisa laku segala macam, dan berkati keluarganya dia. Aku lihat lagi orang lain lagi di jalan, maksudnya lagi di Gojek misalnya, lagi aku lihat lagi tukang koran atau misalnya manusia silver pun, Tuhan aku mudah-mudahan dia bisa dapat kehidupan yang lebih pantas, keluarganya bisa diberkati segala macam. Aku selalu doain gitu Kak. Wow. Tiap hari aku untuk bukan dijadiin
kayak di rutinitas, tapi aku dijadiin untuk kebiasaan untuk aku bisa mendoakan. Otot spiritualnya itu dikuatin lagi gitu. Karena aku bilang kalau tiang doa aku mama itu udah hilang, berarti aku harus jadi tiang doa dong buat keluarga aku dan orang-orang yang membutuhkan aku di saat itu. Jadi tiap hari aku lakuin sampai saat ini gitu. Jadi mulai saat itu aku mulai tenang meskipun nggak ada duit segala macam, tenang, pikiran tenang, dan aku yakin kayak suatu saat nanti aku bakal bisa jadi penyanyi kok gitu loh. Meskipun di tahun 2019 aku pernah coba ajang pencarian bakat di The Voice Indonesia dan akhirnya ditolak juga, pulang lagi nangis segala, kayak kok aku nggak bisa capai apa yang aku mau sih gitu loh. Karena di pikiran aku waktu itu aku harus ikut ajang pencarian bakat baru aku bisa jadi penyanyi dan dikenal orang. Pikiran aku saat itu kayak gitu. Nah di saat terakhir aku ikut ajang pencarian bakat yaitu X Factor Indonesia di tahun 2021 ya kalau nggak salah. Mulai saat itu aku kayak kayaknya ini udah waktunya aku deh, karena selalu ada bisikan kamu bakal sukses kok jadi penyanyi, jadi tenang aja, lakuin apa yang lu bisa tuh. Jadi aku ngelakuin berbagai macam cara, kayak aku ikut lagi deh, kalau kemarin gagal di The Voice Indonesia, kayaknya jalan aku di X Factor deh, kayak gitu. Ya udah coba, udah berjalan mulus waktu itu, kayak selangkah lagi kayaknya aku bakalan masuk deh gitu loh. Tapi ternyata gagal lagi. Di saat itu aku pulang, balik lagi ke Surabaya, aku merenung kayak, oh Tuhan gak apa-apa kalau misalnya di saat itu benar-benar gak seperti audisi sebelumnya. Di 2019 iya, kayak mengeluh gitu. Kayak Tuhan kok gak lulus ya aku. Itu pas pulang cuma kayak, oh ya udah Tuhan gak apa-apa gitu loh, gak apa-apa. Mungkin mereka yang lolos, mereka yang lebih pantas berada di situ, dan mungkin aku belum siap saat itu. Jadi aku pengen mengoreksi diri aku dulu Tuhan sampai aku pantas berada di situ gitu loh. Jadi apa sih Tuhan yang bikin aku gak pantas? Apakah mental aku belum siap? Aku bilang gitu. Apakah suara aku gak bagus? Suara aku juga belum bagus. Justru aku sempat tanya gitu. Suara aku juga belum bagus mereka gitu. Jadi ya udah aku pengen belajar ya Tuhan, gimana caranya biar aku bisa layak dan pantas berada di situ gitu. Tapi nggak mengeluh, sama kayak tenang kayak ya udah gitu. Ya udah mau ada apa namanya penolakan lagi aku nggak bakalan ini, karena aku yakin pasti suatu saat aku bakalan diberkati kok. Dan karena udah ada janji itu ya. Udah ada si pendeta itu yang ngedoain ada seorang pemuda di sini yang cita-citanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Betul. Dan itu sepertinya sebuah janji yang lu bisa pegang gitu. Jadi dan itu kayak buat aku. Itu buat lo, padahal dia ngomongnya juga ke semua jemaat, ngebelakangin lu juga. Tapi kayak roh lu di situ nangkep gitu. No, that's mine. That's my promise. Kayak gitu. I receive it, I accept it gitu. Dan gue gila sih, gue excited banget sih sama ini. Karena gini Fabio, gue ngerasa ketika dari tadi gue perhatiin Fabio, lu selalu ngomong bahwa siapa yang akan menjadi tiang doa gue ketika mama gue meninggal, gitu kan. Lu pernah denger gak kalau misalnya Tuhan itu selalu punya anak tapi gak punya cucu? Jadi Tuhan itu mempunyai anak yaitu ibu lo gitu. Tapi Tuhan juga menginginkan lo sebagai anaknya dia. Sehingga Tuhan juga pengen mempunyai sebuah relationship, sebuah hubungan yang intim sama Fabio. Bukan lo mempunyai hubungan intim dengan Tuhannya nyokap lo gitu maksudnya. Which is akhirnya jadinya jadi lo cucunya Tuhan gitu. No, Tuhan pengen punya hubungan intim. Dan yang hebatnya gitu ya, gue ngeliat kayak aduh Tuhan kita itu benar-benar very merciful gitu, benar-benar penuh dengan rasa belas kasih gitu ya, dimana lu yang ngejauhin dia, lu yang ngambek sama dia, lu yang benar-benar gak mau ini, tapi tetap dia masih terima. Waktu itu jujur lagu Bertentu Luka itu bakalan kita jual ke Teoca. Teoca bilang nanti aja deh yang ini aku nyanyiin aja gitu loh. Kalau X Factor aku langsung rekaman. Gue punya materi yang bagus, lagu yang bagus. Pas rilis udah yakin banget kayak pasti viral nih lagu.
Gue untuk meyakinkan Lukas yang gue udah pinjam 35 juta masalahnya. Terus udah kan, aku berada kayak di titik lagi kayak, aduh, aku bakalan susah lagi nih kalau misalnya lagu aku nggak naik dan hidup aku bakal jadi kayak kemarin dong.